Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rida dengan NPM 23110-267 dari kelas 5B regular Banjarbaru. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar translator. Yang pertama di sini ada apa sih itu translator? Apa itu translator? Jadi, dalam pemrograman, translator adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerjemahkan kode sumber atau source code yang ditulis oleh manusia bahasa tingkat tinggi menjadi kode mesin yang dapat dipahami oleh komputer. Karena komputer itu tidak bisa memahami bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan lain-lain. Maka dari itu dibutuhkanlah translator untuk menerjemahkan source code itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis translator. Yang pertama di sini ada compiler. Di sini ada 3 ya. Ada compiler, ada interpreter, ada assembler. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada compiler. Compiler bekerja dengan menerjemahkan seluruh program sekaligus menjadi kode mesin. Jadi hasil filenya itu, compiler ini seperti kayak exe, kayak obj gitu ya. Yang kedua ada interpreter. Interpreter bekerja dengan menerjemahkan dan mengeksekusi program baris demi baris. Yang ketiga ada assembler. Assembler menerjemahkan bahasa assembly atau bahasa tingkat rendah. Kebalikannya dari bahasa manusia tadi ya, yaitu bahasa tingkat tinggi. Nah, kalau assembler ini bahasa tingkat rendah menjadi kode mesin. Sini juga ada perbedaan mendasar antara compiler dan interpreter. Di sini yang pertama itu compiler ini menerjemahkan seluruh program sekaligus, cepat setelah dikompilasi, setelah kompilasi selesai, dan juga file executable. Sedangkan interpreter ini menerjemahkan dan menjalankan baris demi baris, tidak seperti compiler tadi yang sekaligus dan lebih lambat, langsung per baris dan tidak menghasilkan file. Tidak sama seperti compiler yang file executable, sedangkan si interpreter ini tidak menghasilkan files. Oke, di sini ada analisis phase. Di sini ada diagram teori atau tahapan pada kompilasi ya. Sini ada diagramnya. Tahapan kompilasi itu ada 2 phase ya sebenarnya. Di sini ada phase analisis phase dan juga ada sintesis phase. Yang pertama sini ada analisis phase dulu, yaitu penganalisis leksikal. Itu merupakan tahap awal yang dilakukan di penyusun, biasa suka disebut juga sebagai pemindai. Proses utama yang dilakukan dalam lexical analyzer ini adalah mengubah suatu baris kalimat input menjadi token, lalu mengelompokkan ke dalam urutan leksem, menghilangkan baris spasi, konversi konstan numerik menjadi tipe data spesifik atau tertentu. Nah, barisan token tersebut merupakan kumpulan string yang memiliki jenis pola tertentu dengan bentuk token, name, attribute, value. Lalu selanjutnya token tersebut dikirimkan ke tahapan selanjutnya, yaitu analisis sintaks. Nah, analisis sintaks biasa disebut juga analisis parser karena proses yang dilakukan dalam tahapan ini adalah hasil dari analisis leksikal atau token. Akan dirangkai serta dirangkum dalam suatu struktur tertentu yang memiliki definisi secara spesifik. Dari struktur tersebut, program yang dibangun dari struktur tersebut dapat diidentifikasi. Di dalamnya terdapat variabel-variabel yang dibutuhkan seperti pernyataan, ekspresi, dan lain-lain. Tahapan sintaks analisa
dua ya tahapannya. Sini ada pengurutan token yang merupakan hasil analisis leksikal. Yang kedua ada melanjutkan pemanggilan proses selanjutnya, yaitu semantic analyzer. Nah, semantic analyzer tahapan ini adalah pusat dari tahapan kompilasi karena dari struktur sintaksis dari proses-proses sebelumnya diproses dan di struktur objek executable sudah mulai terbentuk. Tahapan ini jembatan menjadi antara analisis dan sintesis dari suatu kompilasi. Hasil akhirnya dari tahapan ini adalah suatu kode itu yang di-executable dalam kompilasi yang sederhana, kemudian dimanipulasi dengan berbagai optimasi dari penerjemah sebelum akhirnya dihasilkan benar-benar executable. Nah, sini berikut tadi itu penjelasan sedikit tentang analisis phase. Yang kedua sini ada sintesis phase. Generator kode menengah. Proses untuk menghasilkan kode berdasarkan parsing tree sesuai dengan rumus sintaksis yang berhubungan. Hasil dari proses ini adalah suatu perintah yang berupa yang berupa tree arrays code ataupun quadruple. Ada juga pengoptimalan kode. Proses ini untuk mengoptimisasi kode yang telah mengalami proses-proses sebelumnya, akhirnya terbentuk suatu kode yang dapat dieksekusi. Dalam tahapan ini salah satunya yaitu proses pengurangan redundancy dalam kode sehingga lebih efisien dan efektif daripada yang sebelumnya. Yang keenam, selanjutnya ada juga sini pembuatan kode. Dalam sintaksis phase ini ada juga pembuatan kode. Proses untuk membuat kode yang dikenal bahasa mesin, yang merupakan suatu bahasa assembler, yang bahasa tingkat rendah tadi, bahasa assembler. Biasanya kode tersebut terdiri dari suatu perintah dengan alamat dan akumulator yang masing-masing dari satu komponen. Nah, berikut tadi itu ada penjelasan juga sedikit tentang synthesis phase. Sini ada juga gambar diagramnya. Ini adalah gambar diagram teknik kompilasi, gambar diagram kompilasi ya. Oke, sudah habis. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.